Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Sebelum belajar reaksi redoks, kita sama-sama berdoa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi reaksi redoks kali ini. Reaksi redoks itu merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi, adalah reaksi yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau suatu molekul. Masing-masing juga bisa dijabarkan menjadi pengertian reaksi reduksi, yaitu reaksi yang terjadi penurunan biloks melalui penangkapan elektron. Contoh di sini adalah reaksi Cu2+. Aki ini artinya adalah aqua atau larutan. Dia menangkap 2 elektron berubah menjadi Cu. S itu adalah solid atau padatan. Zat yang mengalami reaksi reduksi itu disebut oksidator. Jadi di sini Cu2+ disebut oksidator. Kita lanjutkan dengan pengertian reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu merupakan reaksi yang terjadi kenaikan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contoh di sini adalah unsur seng atau zinkum, lambangnya Zn, wujudnya adalah S, solid, akan melepaskan elektron berubah menjadi Zn2+, dan wujudnya berubah menjadi aqua atau larutan. Zat yang mengalami reaksi seperti ini atau reaksi oksidasi disebut zat reduktor. Jadi, reaksi reduktor di sini adalah unsur Zn. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal reaksi redoks. Di contoh ke-1, kita diminta menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, lalu zat oksidator dan zat reduktor pada reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Kita tuliskan di sini reaksinya. Lalu kita tentukan besarnya biloks masing-masing molekul. H2 itu unsur yang berdiri sendiri, nilainya adalah 0 biloksnya. Begitu juga dengan O2, nilainya adalah 0. Sedangkan pada suatu molekul, H itu nilainya selalu +1 dan O itu selalu -2. Perhatikan molekul H itu biloksnya berubah dari 0 menjadi +1. Maka kita hubungkan H dengan H. Biloksnya akan naik. Jika biloks naik, maka reaksinya disebut oksidasi. Lalu sekarang molekul O2, dia berdiri sendiri, nilainya juga 0. Yang di sebelah kanan, O itu bereaksi dengan H, maka nilainya -2. Kita hubungkan O dengan O, maka bilangan oksidasinya turun dari 0 menjadi -2. Kita tuliskan bilangan oksidasinya turun, maka reaksinya disebut reduksi. Selanjutnya, kita disuruh menentukan zat oksidator. Oksidator itu kita ingat lagi adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Di sini yang mengalami reduksi adalah O2, maka zat oksidatornya adalah O2. Sebaliknya, zat reduktor itu artinya zat yang mengalami
reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini adalah molekul H2. Berarti zat reduktornya adalah H2. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 2, kita diminta menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, zat oksidator, dan zat reduktor pada reaksi 2H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Kita tuliskan di sini reaksinya, lalu kita tuliskan masing-masing nilai biloxnya. H2 berdiri sendiri, nilai biloxnya adalah 0. Cl2 berdiri sendiri juga bernilai 0. Dalam senyawa, H itu nilainya adalah plus 1. HCl merupakan molekul netral. Jika H sudah bermuatan plus 1, untuk menetralkan maka bilangan oksidasi Cl sebesar min 1. Kita hubungkan H dengan H. Bilangan oksidasinya dari 0 menjadi plus 1 berarti dia mengalami kenaikan. Jika kenaikan maka reaksinya disebut oksidasi. Cl kita hubungkan ke Cl. Dari 0 menjadi min 1, dia mengalami penurunan bilox. Maka reaksinya disebut reaksi reduksi. Sekarang kita menentukan zat oksidatornya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah Cl2. Sedangkan zat reduktor itu artinya zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini adalah molekul H2. Berikutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga kita diminta menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, zat oksidator, dan zat reduktor pada reaksi Ca ditambah HBr menghasilkan CaBr2 ditambah H2. Dalam kurung ini adalah wujud masing-masing zat, tapi tidak mempengaruhi besarnya bilangan oksidasi. S itu adalah solid, Aq itu adalah aqua, larutan, dan G itu adalah gas. Kita tuliskan lagi reaksinya. Ca ditambah HBr menghasilkan CaBr2 ditambah H2. Ca itu berdiri sendiri, langsung kita beri nilainya, bilangan oksidasinya adalah 0. HBr, H itu dalam senyawa selalu plus 1, lalu Br untuk menetralkan, maka nilainya adalah min 1. Karena plus 1 dan min 1 hasilnya muatannya adalah 0 atau disebut molekul netral. CaBr2, Ca itu adalah golongan 2A, maka nilainya dia adalah plus 2. Untuk menentukan Br, kita kembali pada perhitungan CaBr2, menentukan bilangan oksidasi dari Br. Berarti Ca ditambah 2Br sama dengan 0. Ca-nya kita masukkan angka 2 ditambah 2 kali Br sama dengan 0. Lalu 2Br didapat, hasilnya ini pindah berubah menjadi min 2, dan Br didapat hasilnya min 1. Kita tuliskan di bawah Br ini hasilnya min 1. Dan H2 yang terakhir ini adalah berdiri sendiri, maka nilainya adalah 0. Lalu kita hubungkan Ca, kita hubungkan ke Ca. Perhatikan, dari 0 menjadi plus 2, maka dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya kita lihat H-nya. H
unsur H dari plus 1 berubah menjadi 0 bilangan oksidasinya, maka dia mengalami penurunan, disebut reaksi reduksi. Selanjutnya kita menentukan zat oksidatornya. Oksidator, diingat lagi, adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Maka zatnya adalah, ini disebutkan semua, adalah HBr. Lalu zat reduktor itu artinya zat yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah unsur Ca. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Pada contoh soal keempat, masih tetap sama, kita diminta menentukan reaksi reduksi, oksidasi, zat oksidator, zat reduktor pada reaksi MgCl2 ditambah Na2SO4 menghasilkan MgSO4 ditambah NaCl. Sambil kita ingat nama senyawanya, MgCl2 adalah magnesium klorida, Na2SO4 adalah natrium sulfat, MgSO4 adalah magnesium sulfat, dan NaCl adalah natrium klorida. Kita hitung satu persatu bilangan oksidasinya. Yang pertama adalah MgCl2. MgCl2 terdiri dari 1 kali Mg ditambah 2 kali Cl menghasilkan nilainya 0. Mg itu adalah golongan 2, berarti kita ganti angka 2 ditambah Cl yang kita cari sama dengan 0. 2 ditambah 2Cl hasilnya 0. 2Cl ini menghasilkan 2-nya pindah jadi min 2, dan didapat bilangan oksidasi Cl adalah min 1. Kita tuliskan di bawah masing-masing unsur. Mg tadi nilainya plus 2, Cl nilainya min 1. Berikutnya sekarang senyawa Na2SO4. Na2SO4 itu terdiri dari 2 kali Na ditambah 1 kali S ditambah 4 kali O sama dengan 0. Na adalah golongan 1, berarti 2 kali 1 ditambah S ditambah O selalu min 2 sama dengan 0. 2 plus S min 8 sama dengan 0, maka S sama dengan 8 min 2, didapat hasilnya plus 6. Kita tuliskan angka-angka yang didapat ini di bawah masing-masing atom. Na golongan 1 nilainya plus 1, S itu tadi dapat hasilnya plus 6, O itu selalu min 2. Berikutnya kita mencari MgSO4. MgSO4 kita cari, Mg itu adalah golongan 2, berarti Mg ditambah S ditambah 4 kali O sama dengan 0. Mg nya kita ganti angka 2 plus S plus 4 kali min 2 sama dengan 0. 2 plus S min 8 sama dengan 0, maka S dapat lagi hasilnya 8 dikurang 2 hasilnya plus 6. Kita tuliskan di bawah Mg adalah plus 2 karena golongan 2, S nya didapat plus 6, lalu O juga selalu min 2. Berikutnya NaCl. Na itu adalah golongan 1, berarti nilainya plus 1, dan ini adalah molekul netral. Untuk netral maka Cl pasti nilainya min 1, karena jumlah muatan dalam molekul netral harus sama dengan 0. Maka ini dipasangkan plus 1 dengan min 1. Perhatikan di reaksi ini, Mg
nilainya plus 2 menjadi plus 2. Lalu Cl min 1 menjadi min 1. Na plus 1 menjadi plus 1. S menjadi dari plus 6 menjadi plus 6. Jadi tidak ada bilangan oksidasi yang berubah sama sekali pada reaksi ini. Maka kesimpulannya reaksi ini disebut reaksi bukan redoks. Berikutnya kita akan membahas contoh soal yang kelima. Kita masih diminta untuk menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, zat oksidator, dan zat reduktor pada reaksi Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah 2H2. Kita mengingat dulu nama-nama senyawanya. Cl2 ini adalah gas klorin, KOH itu adalah kalium hidroksida, KCl adalah kalium klorida, KClO adalah kalium hipoklorit, dan H2O adalah air. Kita tuliskan lagi reaksinya. Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah 2H2O. Cl2 ini berdiri sendiri, maka kita tuliskan bilangan oksidasinya adalah 0. KOH ini sudah langsung bisa kita tentukan bilangan oksidasinya. K itu golongan 1 berarti plus 1, O itu selalu min 2, H itu nilainya selalu plus 1. Jadi langsung kita tuliskan KCl, K tadi golongan 1 nilainya plus 1. Lalu molekul netral jumlahnya harus sama dengan 0 bilangan oksidasinya, maka Cl-nya adalah min 1. Yang kita hitung adalah yang KClO. KClO terdiri dari 1 kali K ditambah 1 kali Cl ditambah 1 kali O, hasilnya sama dengan 0. 1 dikali 1, K-nya kita ganti angka 1 karena golongan 1A, ditambah Cl ini yang kita cari. Kita tuliskan Cl ditambah O itu adalah min 2 bilangan oksidasinya. Hasilnya sama dengan 0. 1 plus Cl min 2 hasilnya 0, maka Cl-nya didapat 2 dikurang 1 sama dengan plus 1. Kita tuliskan di bawah K tadi adalah plus 1 karena golongan 1A. Cl hasil perhitungan didapat plus 1 dan O adalah min 2 selalu bilangan oksidasinya. Berikutnya H itu juga selalu nilainya plus 1, O itu nilainya selalu min 2. Kita hubungkan bilangan oksidasi yang naik atau turun. Cl perhatikan dari 0 menuju ke Cl yang di sebelah kanan, dari 0 ke min 1 itu akan mengalami penurunan. Penurunan itu disebut reaksi reduksi. Berikutnya, ternyata Cl itu berubah lagi dari 0 menjadi plus 1. Jadi kita hubungkan Cl yang ini 1 ke Cl yang bernilai plus 1. Karena dia mengalami kenaikan, maka reaksinya disebut oksidasi. Selanjutnya kita menentukan zat oksidatornya, yaitu zat yang mengalami reduksi. Perhatikan yang mengalami reduksi adalah Cl2. Dan zat reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Ternyata yang mengalami reaksi oksidasi adalah Cl2 juga. Nah, reaksi yang seperti ini di mana zat oksidator dan zat reduktornya sama-sama Cl2, reaksi seperti ini disebut reaksi autoredoks.
Alhamdulillah, pada hari ini kita telah selesai membahas soal-soal latihan redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, meliputi reaksi autoredoks dan juga reaksi bukan redoks. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk menambah latihan untuk memperdalam materi ini, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.